Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael. Saya akan melanjutkan video yang saya upload sebelumnya, yang dimana host saya batasin karena batas maksimal dari YouTube-nya sendiri. Nah, di sini saya akan melanjutkannya. Sebelumnya kita kan di collection nih. Nah, saya lanjut lagi ke bagian kondisi. Nah, di bagian kondisi ini kan penting ya, penting kali lah. Kenapa? Karena cara pikir kita sebagai manusia juga penuh kondisi gitu. Kayak kalau kita lapar ya kita pikirnya makan atau lagi mood stress atau apa ya makan lah solusinya. Nah, karena itu jadi kondisi ini penting lah, penting kali lah dalam bagian hidup maupun program lah. Karena program kebanyakan juga pakai, pasti pakai. Nah, di sini saya akan menjelaskan lah. Di sini untuk memulai kondisi ini kita butuh perintah if. Nah, semua kondisi itu bakal dimulai dengan if ini. Nah, jadi di sini kan saya sudah mendeklarasi sebuah variabel lah, di mana nilainya 50. Nah, di if ini, kondisi ini bakal ngecek apakah angka tersebut habis dibagi dua enggak. Nah, karena 50 ini habis dibagi dua atau nilainya jadi 25 kan, nggak ada koma, nggak ada desimalnya kan. Jadi ya bakal ditampilkan teks sini. Nah, teks sini juga nampaklah tulisan ini di luar if loh. Alasannya karena simple. Ini kok kita ada tab, ini ada indentasinya. Nah, di metode kita juga ni kan nampak ni, tempat pengerjaan kita pun ada indentasinya. Ini sebagai penanda aja bahawa ini merupakan ruang pengerjaan perintah atau fungsi berikut lah. Nah, ini kok kayak mau mempermudah gitu bedainnya tanpa indentasi gini karena kadang susah ya seperti saya juga kadang agak susah bisa pakai gini, pakai kurung gini, tanda kurung gini sebagai penanda ruang kerjanya. Nah, selanjutnya itu ada perintah else itu. Biasa dia letak di paling akhir dari kondisi. Nah, jadi di sini juga disiapkan dua buah nilai 3 dan 5,5. Nah, ini kan bakal dicek nih. 3 tuh lebih kecil tak dari 5,5. Nah, karena betul kondisinya. Jadi dia bakal ditampilin lah teks sini. Jadi teks sini gak bakal ditampilkan gitu. Nah, kalau sini dia fungsinya tuh untuk menampilkan hasilnya atau perintah di bawahnya menjalankannya dengan kondisi sebelumnya ini nggak terpenuhi atau kondisi-kondisi sebelumnya lah nggak terpenuhi gitu. Nah, untuk tes else-nya nih kita bakal di perintah ini. Nah, di mana juga nampak ada else if. Ini bisa jadi kondisi kedua lah. Karena awalnya kan if. Kalau kita di sini buat if lagi, dia nggak bisa. Bahkan error dia. Jadi kita buatlah else if sebagai penanda ini bahwa ini ada kondisi kedua dari if sebelumnya. Mana kan ini kan pernyataannya marah lah. Kita cek dulu. Ini, ini senang tak? Enggak. Marah? Enggak. Berarti ini tak bisa. Ini tak. Kita sedih tak? Enggak. Kita marah? Enggak bisa juga. Nah, jadi pada akhirnya dia ke else lah. Kenapa? Karena kondisi sebelumnya tuh enggak kepenuhi. Jadi dia bakal kembali ke else. Jadi bakal ditampilkan ini. Saya minta maaf. Nah, ini contoh saja ya udah jelas nampak kan di luar lingkup kerja dari kondisi if ini kan karena udah ada penanda gini ada tanda kurungnya lah ruang lingkup kerjanya. Nah, kalau kita ingin melakukan kondisi dalam kondisi pun juga bisa kayak ini. Nah, di mana ada nilai 10 kan dicek nilainya lebih kecil dari 0 enggak. Berarti dia bakal ke else. Nah, di else ini dicek lagi. Habis nak dibagi dua. Ya, berarti ini yang ditampilkan. Habis nak dibagi dua. Enggak. No, dan ini yang ditampilkan. Jadi gitu. Jadi kalau kita coba jalanin. Nah, outputnya dia bakal jadi gini. Nah, coba kita cek. Ini sama rata. Betul nampak kan habis dibagi dua. Ini di luar if loh. Nampak karena memang di luar if. Nah, jadi terus ini minimal betul. Saya minta maaf. Kenapa? Karena kondisi sebelumnya gak ada yang terpenuhi. Nah, selanjutnya ini contoh saja karena memang di luar dari if. Nah, terus ini bilangan genap karena sudah melalui proses-proses ini. Nah, jadi kondisi itu penting lah untuk dipelajari ya. Karena kebanyakan pakai kondisi juga. Mau main game pun pakai kondisi. Nah, selanjutnya ada looping. Nah,
looping ini juga merupakan salah satu aspek penting. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kayak task yang sama, kegiatan sama atau apa yang mau kita tampilkan sama tuh satu sekali. Capek lah tangan ngetik gitu kan. Ya, jadi pakai looping lah biar diulang terus. Kita punya pakai fungsi apa lah, for while atau do while lah. Untuk looping kan biar gak capek tangan ngetik-ngetik terus kan. Nah, jadi untuk looping kan ada tiga tuh, for, while, sama do while. Jadi pertama saya jelasin tentang for dulu lah ya. Nah, for ini itu dalam kondisinya, ini ruang lingkup kondisinya, kita bisa melakukan deklarasi nilai, deklarasi variabel lah lebih tepatnya. Nah, ini nilai itu berarti nilai variabel nilai dengan tipe data int, yang dimana dia bakal cek dulu. Nilainya harus di antara 5 sampai 25. Jadi ini kan ditampilkan lah nilainya. Berarti yang ditampilkan tuh nilai antara 15 sampai 25. Jadi 15, 16, bla 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 sampai 25 lah. Nah, selanjutnya itu kita bisa pakai looping ini juga untuk tampilin array lah. Array ini bisa ditampilkan dengan looping gitu. Nah, dia ada dua cara. Cara pertama ini, deklarasi sebuah apa variabel string gitu yang sebagai penampung lah untuk nilai-nilai array. Nah, ditampung ini nilainya dummy. Baru nanti ditampilkan gitu. Nanti dicek nilai pertama kampus-kampus kita tampung di variabel ini baru kita tampilkan. Apa yang kedua politeknik tampung lagi baru tampilkan. Jadi gitu ulang-ulang gitu. Nah, kalau metode kedua tuh dia caranya pakai angka atau integer lah. Nah, di mana dia bakal dicek, yang dicek nih indeks-indeks apa aja. Jadi indeks 0, 1, 2, 3. Berarti indeksnya ada 0, 1, 2, 3 kan dicek. Nah, nanti diambil lah indeksnya tuh, indeks 0. Nah, baru di sini tampilkan nilai array kampusku di indeks 0. Baru nanti di loop selanjutnya, nah di indeks 1 selanjutnya, 2 selanjutnya di indeks 3 gitu. Ulang-ulang gitu sampai habis yang penting. Jadi looping ini bakal tampilin nilai array ini sampai habis dia. Nah, selanjutnya ini, nah ini kan nilai array ini. Ini kita juga bisa pakai untuk pengecekan gitu, pakai kondisi gitu untuk ngecek satu-satu nilainya lah. Dengan bantuan for kan kita bisa lihat dari satu-satu nilainya apa aja lah yang ada kan. Nah, jadi ini dibuat di deklarasi ada nilai 24, 5, 8, 11. Nah, bakal dicek pada nilainya kan, dicek. 2 genap atau ganjil? Genap, berarti genap. 4 genap atau ganjil genap. 5 ganjil, 8 genap, 11 ganjil, ya gitu-gitulah. Jadi ini juga bisa dipakai untuk kayak searching ya. Kalau kita kan searching kayak kata gitu, saya searching kata saya gitu. Mungkin kalau ada dia bakal tunjukin gitu. Dengan bantuan for kan bakal dicek semuanya. Dicari yang sesuai dengan apalah apa yang kita cari gitu, baru ditampilkan. Jadi dengan bantuan for ni, looping ni sebenarnya penting juga sih. Nah, selanjutnya looping dengan while. Nah, yang bedain looping dengan for dan while ini sebenarnya mudah sih dilihatnya kayak gini. Ini kan kita bisa deklarasi gitu kan. Baru kita masukin kondisi apa biar apa tetap looping lah, tetap berputar lah kan. Nah, kondisinya kalau tidak terpenuhi lagi berarti berhenti kan. Nah, kalau while ini dia nggak bisa. Deklarasinya harus berada di luar ini karena ini cuma khusus untuk kondisinya aja. Jadi untuk nilainya yang mau dibandingkan, mau tidak mau harus tetap di sini. Sedangkan deklarasinya harus di luar. Beda dengan ini, di mana nilainya bisa dideklarasi di dalam, meskipun cuma satu kan sebagai penampung, tapi tetap bisa dideklarasi di dalam looping for. Nah, perubahan keduanya ada ini. Kalau nampak angka min-min ini fungsinya sebagai pengurangan nilai lah. Karena kondisinya kan sama nilai lebih dari 5 kan. Ini tujuan ini biar kalau kita looping, kita gak ada pembatas nilainya, dia bakal ulang terus, gak ada batas. Jadi kan, ini sebagai pembatas nilai, biar perubahan nilai, biar dia ada batasnya, batas berapa kali dia looping. Nah, itu juga kelemahan dari while. Di mana ini nilainya kita bakal tambah terus. Dia bakal cek, bakal tambah gitu. Secara otomatis tanpa kita tambah. Perintah ini di dalam
ruang lingkup loopingnya. Nah, jadi itu keuntungan for kita bisa deklarasi sama penambahan atau perubahan nilai variabel kita nggak perlu deklarasi lagi di dalam ruang lingkup loopingnya. Nah, jadi selanjutnya ada di while. Ini dia mirip dengan while nih. Cuma bedanya kita nampak kan di bawah. Kondisinya dia berada di bawah. Jadi ini fungsinya itu dia bakal looping sekali, setidaknya sekali, ah, baru berhenti. Kenapa? Karena dia bakal jalanin perintahnya terlebih dahulu, baru dicek. Contohnya ini nilainya 0. Cuma dicek ini kan dari 10, dicek, jalan ditampilkan, dicek, ah, di bawah 50 enggak, di bawah atau sama 50 enggak. Ya sama. Lanjut tuh sampai 50 karena masih dalam ruang lingkup 50, berarti masih lanjut. Jadinya yang ditampilkan bisa sampai 60 gitu. Nah, jadi itulah do while. Nah, dia bakal jalani setidaknya satu kali. Nah, baru dicek gitu. Kalau masih sesuai dalam ruang lingkup kondisinya dia bakal looping lagi, looping lagi. Tapi setidaknya dia bakal kerja sekali dulu sebelum looping. Nah, jadi kalau soal yang mana bagus tergantung penggunaan kita. Saya lebih menggunakan for sama do while dibanding while sendiri karena meskipun agak simple kan lebih pendek dibanding apa kan for, tapi saya nggak perlu ribet-ribet untuk pikirin kayak penambahan atau pengurangan nilai di tiap looping. Nah, jadi sekian untuk itu aja. Sebenarnya masih ada satu penjelasan lagi yang berdasarkan emulator nih lah. Cuman karena saya takut kepanjangan ditambah dengan video ini, jadi saya rencana untuk buat di video lain lah, video part selanjutnya lah. Sekian aja dari saya. Bye bye.